Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan Anda masih dalam keadaan sehat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk melanjutkan materi kita yang tadi ya, tentang asam karboksilat, kita akan masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang gugus fungsi, yaitu ester, di mana gugus fungsi ini memiliki isomer yang sama dengan gugus fungsi asam karboksilat. Jadi sama-sama memiliki rumus molekul yang sama, ya. Nah, saya lanjutkan saja ya. Oke, ya, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mengkonsumsi berbagai macam minuman, baik itu yang rasa buah-buahan, yang mungkin kebanyakan tidak benar-benar berasal dari buah asli ya. Hanya saja dia itu merupakan aroma buahnya saja, atau yang dikatakan sebagai essence. Jadi essence itu terbuat dari senyawa-senyawa ester yang aromanya bermacam-macam, tergantung dari ester penyusunnya masing-masing. Jadi beberapa ester itu memiliki aroma karakteristiknya masing-masing. Jadi dalam untuk memberikan aroma, baik itu makanan ataupun pengharum-pengharum, jadi bukan dari berasal dari buah itu langsung sendiri ya, tapi yang itu adalah aromanya saja, ya, aroma yang berasal dari senyawa ester. Jadi senyawa ester ini memiliki ciri khas dengan aroma-aroma yang khas ya, atau dikatakan sebagai essence. Nah, ini beberapa contoh senyawa ester yang memiliki aroma-aroma khasnya tersendiri. Yang perhatikan di sini, pertama ada dikatakan sebagai etil formiat. Turunan ester yaitu salah satunya etil formiat memiliki aroma yang khas ya, seperti rum. Ini seperti anggur ya, minuman anggur, jadi aromanya khas. Kemudian ada normal pentil asetat, memiliki aroma seperti aroma pisang. Lalu ada isopentil asetat. Isopentil asetat ini turunan ester yang aromanya itu seperti buah pir. Lalu ada normal oktil asetat. Nah, ester ini memiliki aroma seperti jeruk manis ya. Lalu ada turunan ester metil butirat. Ini aromanya seperti apel. Kemudian ada etil butirat, nanas, dan propil butirat, aprikot. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bahwa ester inilah sebagai aroma buah tambahan yang diberikan ke dalam produk-produk kemasan untuk memberikan aroma yang khas seperti buah-buahan yang aslinya. Contohnya saja lah seperti gampang pengharum ruangan yang aromanya seperti buah apel. Kan logikanya saja tidak mungkin semua apel itu diambil kemudian diekstrak, diambil aromanya itu untuk memberikan aroma di dalam pengharum ruangan, kan begitu. Kalau misalnya memang itu benar-benar aroma apel dari buah apel yang diambil, berarti pengharum ruangannya ya tidak, harganya tidak segitu murahnya. Perhatikan saja, apel 1 kilo saja berapa harganya sekarang, hanya dapat 3 biji ya kan, yang besar. Itu kalau diekstraksi hanya dapat berapa mili ekstraknya. Nah gitu, jadi dia diambil lah senyawa ester ini yang memiliki aroma yang persis sama dengan buah-buahan tersebut ya. Nah, berarti kalau misalnya dia mau ada aroma apelnya, pakailah ester jenis metil butirat. Jadi kalau misalnya kalian nanti lihat, coba dilihat di bungkus daripada pengharum ruangan yang ada aroma apelnya, coba tengok di komposisinya, pasti ada senyawa metil butirat di dalamnya. Inilah yang memberikan aroma khas buah apel dalam aroma-aroma atau kemasan-kemasan yang dijual yang ada aroma apelnya ya. Jadi itu adalah senyawa ester di dalamnya. Ya, adanya ester ini adalah senyawa alkil alkanoat ya. Kalau tadi asam karboksilat itu merupakan senyawa asam alkanoat, kalau ester alkil alkanoat. Ini sama rumusnya itu seperti turunan asam karboksilat juga, tapi hanya saja perbedaannya kalau misal asam karboksilat di sini OH, tapi ester sini OR aksen. Jadi ada dua gugus alkil yang terikat terhadap gugus fungsi ester. Ya, alkilnya itu bisa sama, bisa berbeda. Nah, bagaimana dengan rumus umum daripada senyawa ester? Untuk rumus umum pada ester itu sama seperti rumus asam karboksilat ya, dengan rumusnya CnH2n tambah CnH2nO2 ya. Contoh nih, ada 3 sini contoh. Yang pertama metilat metanoat dengan rumus strukturnya HCOOCH3. Nah, rumus molekulnya C2H4O2.
Lalu yang kedua ada metil etanoat dengan rumus strukturnya CH3COO CH3 dengan rumus molekulnya C3H6O2. Lalu ada metil propanoat dengan rumus struktur C2H5 COO CH3, rumus molekulnya C4H8O2. Nah, seperti tadi, seperti yang untuk gugus fungsi rumus molekul daripada asam karboksilat, sama perbandingan antara C dengan H nya 1:2. Kalau C nya 2 hanya 4, C nya 3 hanya 6, C nya 4 hanya 8. Jadi 1:2 dengan jumlah oksigen sama-sama 2 semua. Berarti rumus umum daripada ester itu CnH2nO2. Sama ya, seperti asam karboksilat. Nah, bagaimana dengan tata nama daripada senyawa ester? Tata nama senyawa ester ini sama seperti tata nama senyawa asam karboksilat, hanya saja perbedaannya kalau misalnya asam karboksilat tadi diawali dengan kata asam, sementara kalau misalnya ester tidak ada awal kata yaitu asam. Nah, tapi akhirannya sama-sama diganti, alkananya A-nya diganti menjadi alkanoat atau owat ya. Nah, jadi ester mempunyai nama IUPAC alkil alkanoat. Kalau asam karboksilat asam alkanoat. Itu perbedaan antara ester dengan asam karboksilat. Nah, tata nama ester itu hampir sama dengan tata nama asam karboksilat, hanya saja nama asamnya digantikan dengan alkil ya, dari R aksen, karena atom H dari gugus OH itu diganti dengan gugus alkil. Berarti ini dulu disebutkan alkil alkanoat ya. R aksennya dulu yang disebutkan, gugus alkil yang terikat terhadap oksigen ya. Contoh, berarti kita sebutkan dulu yang ini CH3 ini CH3, C nya 1 berarti metil ya. Kemudian di sini ada 3 C nya 1, 2, 3 berarti propana. A nya diganti dengan owat jadi propanoat. Jadi namanya sini adalah metil propanoat. Kemudian di sini yang terikat langsung dengan gugus oksigen ada 2 C nya. 2 C nya berarti etil ya, senyawa alkilnya. Kemudian yang rantai alkanoatnya ada 2 juga C nya, berarti etana. A nya diganti dengan owat, berarti etanoat. Nah, berarti nama untuk struktur ini adalah etil etanoat. Ingat yang disebutkan terlebih dahulu adalah alkil, senyawa alkil yang terikat langsung dengan oksigen ya. Jelas ya. Nah, kemudian bagaimana dengan isomernya? Isomernya itu ada 2 jenis isomer untuk ester, ada isomer struktur dan ada isomer fungsi. Kalau isomer struktur ini, ester itu dimulai pada ester dengan jumlah atom karbonnya ada 3. Kalau misal atom karbonnya masih 1 dan 2, tidak memiliki isomer struktur ya, karena letak posisinya masih hampir sama. Nah, contoh ini kalau misalnya yang sudah memiliki 3 atau 2, 3, 4, ini 4 ya. Oh, ini sudah 4 nih. Sudah 4. Kalau 3 masih sama ya. Kalau 4 baru bisa dia dimiliki isomer struktur. Ini C-nya etil di sini ya. Yang terikat langsung dengan oksigen ada 2 C-nya. Kemudian ada C-nya lagi di sini 2. Berarti ini etanoat, ini salah ya. Ini etanoat, ini etil. Jadi etil etanoat. Etil etanoat. Kemudian di sini 2, 4 juga. Ini metil propanoat ya, metil propanoat. Ini salah nih, salah tulis ini metil ya. Saya ulangi lagi karena dia C nya di 1, berarti ini metil. Kemudian sini C nya ada 3, 1, 2, 3 ya kan, C2 dengan 2, 3 propanoat berarti ya, metil propanoat. Sedangkan ini etil etanoat. Kalau misalnya dengan gugus fungsinya ada 3 ya C nya, di sini metil bisa CH3 kita letakkan, kemudian di sini C, sini juga CH3, berarti metil etanoat. Nah, kemudian satu lagi isomer strukturnya kita buat di sini C-nya 2, tadi C 1 ya kan, CH3 berarti C2H5, di sini C, sini tinggal H, berarti etil metanoat. Nah, itulah isomer strukturnya kalau misalnya asam karbon ada 3.
kalau contoh ini atau karbonnya sudah ada 4 ya, 1 2 3 4 1 2 3 4. Jadi namanya juga salah yang di bawah ini. Kalau ini namanya jadi etil etanoat, kalau ini namanya metil propanoat. Ya, berisomer struktur di antara kedua ini. Nah, kemudian yang kedua ada isomer fungsi namanya. Untuk isomer fungsi sendiri, dia karena memiliki rumus molekul sama dengan asam karboksilat, berarti dia berisomer fungsi dengan asam karboksilat. Ya, karena sama-sama memiliki rumus molekul CnH2nO2. Nah, isomer dari C3H6O2 nih, apa sajakah dia? Kalau dikatakan sebagai isomer fungsinya, yang pertama kita bisa tuliskan sebagai senyawa asam karboksilat ya, dengan rumus molekul C3H6O2, yaitu CH3, CH2, COOH. Berarti dia ini adalah asam propanoat. Kalau misalnya kita buat lagi gugus fungsi asam karboksilat lagi, tidak bisa lagi. Ini mau kemana letakkan? Sama saja. Ini letakkan ke atas, namanya sama asam propanoat. Kita letakkan ke bawah, namanya juga sama asam propanoat ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita rubah dia menjadi gugus fungsi ester, C-nya ada 3. Sini salah lagi nih. Tapi namanya etil metanoat ya. Etil metanoat berarti sini C2H5, kemudian sini H. Jadi etil metanoat, etil metanoat ya, etil metanoat. Kemudian ini metil etanoat, ini metil, ini CC, metil metanoat. Ini metil etanoat, ini C-nya 212. Ini jangan, ini bukan C2H5 tapi CH3. Ini CH3, berarti metil etanoat. Nah, itu isomer fungsinya ya. Kemudian bagaimana untuk pembuatan daripada senyawa ester tersebut? Ada beberapa jenis cara pembuatan ester. Yang pertama dengan cara mereaksikannya dengan asam karboksila dengan ester dengan alkohol, tapi harus dalam suasana asam sulfat pekat ya, maka akan menghasilkan satu ester. Contoh nih, rumus umumnya adalah RCOH. Jadi jenis asam karboksilat apa saja direaksikan dengan jenis alkohol apa saja ya, kemudian akan menghasilkan senyawa ester. RCOOH, R aksen. Jadi R aksennya diambil dari senyawa alkil yang terikat langsung dengan alkohol, kemudian R-nya ini yang berasal dari asam karboksilatnya. Yang kedua, mereaksikannya dengan perak karboksilat. Ya, mereaksikan dengan perak karboksilat, kemudian dengan alkil halida. Ya, RCOOAG ditambah dengan R aksen X. Nah, ini akan menghasilkan juga senyawa ester yang baru dan juga perak halida ya, endapan. Kemudian yang ketiga itu mereaksikannya dengan anhidrida asam alkanoat dengan alkohol ya, asam alkanoat, anhidrida asam alkanoat, ini rumus umumnya. Kemudian dengan alkohol R aksen OH akan menghasilkan ester ya, ditambah dengan 2H 2O. Lalu yang keempat, mereaksikan halogen asam alkanoat dengan alkohol. Halogen asam alkanoat ya, halogen asam alkanoat dengan alkohol akan menghasilkan ester dan juga air. Ini perhatikan saja R atau R aksennya itu apa saja sudah bisa digantikan ya, bisa etil, metil, yang jelas R itu senyawa alkil ya, metil, etil, propil, butil dan seterusnya. Kemudian sifat-sifat, bagaimana dengan sifat-sifat daripada ester ini? Jadi yang pertama, ester mudah menguap dibandingkan dengan asam atau alkohol pembentuknya ya. Karena itulah makanya kenapa dia memiliki aroma yang sangat khas, yang sangat bisa menyengat ke hidung kita karena dia memiliki sifat mudah menguap. Yang kedua, ester ini memiliki bau harum dan banyak terdapat pada buah-buahan. Ya, bau harumnya terdapat dalam buah-buahan. Yang ketiga, ester ini sedikit larut dalam air, ya, mudah sedikit larut dalam air. Yang ketiga, titik didih dan titik beku ester ini lebih rendah dibandingkan dengan asam karboksilat. Ya, jadi titik bekunya lebih rendah daripada asam karboksilat. Kemudian reaksi-reaksi, ya. Untuk reaksi-reaksi ester yang pertama itu adalah ester mudah direduksi oleh gas hidrogen menjadi alkohol. Ya, ester mudah direduksi oleh gas hidrogen menjadi alkohol, yaitu ester
RCOOR aksen ditambah dengan 2H2 akan menghasilkan RCH2OH ditambah R aksen OH. Jadi ester jika direaksikan dengan hidrogen akan menghasilkan alkohol. Ya, yang kedua, ester mudah terhidrolisis oleh air dalam suasana asam menjadi asam karboksilat dan juga alkohol. Ya, ester mudah terhidrolisis oleh air. Kalau misalnya kita reaksikan atau kita campurkan atau kita tambah ke dalam ester itu ada air, maka dia akan terhidrolisis menghasilkan alkohol dan asam karboksilatnya. Jadi bisa dibalik ya. Tadi pembuatan ester dari asam karboksilat dengan alkohol, kita bisa hidrolisis ester itu dengan cara menambahkan air ke dalamnya. Jadi reaksi bolak-balik ya. Atau reaksi kesetimbangannya bolak-balik. Kemudian ester itu mudah terhidrolisis oleh basa kuat menjadi garam karboksilat dan juga alkohol. Ya, ester mudah terhidrolisis oleh basa kuat. Kalau kita tambahkan dengan basa kuat, maka akan menghasilkan garam karboksilat dan juga alkohol di situ ya. Nah, oke, baik. Bagaimana kegunaan daripada ester? Ada banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ester memiliki bau yang harum tadi kan sifatnya. Jadi banyak dipakai sebagai bahan esens buah-buahan, bahan tambahan untuk buah-buahan. Kalau misalnya kurang wangi, tambahkanlah buah aroma buah dan seterusnya. Yang kedua, ester digunakan untuk bahan pembuatan sabun. Ester digunakan untuk bahan pembuatan sabun ya. Ester digunakan untuk bahan pembuatan sabun bisa. Kemudian ester digunakan untuk pembuatan mentega bisa. Kemudian berbagai senyawa ester digunakan sebagai bahan untuk pembuatan benang, nah juga bisa. Ya, itulah beberapa kegunaan daripada senyawa ester. Nah, bagaimana? Saya harapkan bisa jelas ya dari penjelasan yang saya berikan ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan kepada Anda semuanya? Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya harap berikan komentarnya di dalam kolom komentar, katakan jelas atau paham. Tapi kalau memang ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di dalam kolom komentar juga. Nanti akan kita diskusikan langsung di dalam kolom komentar ya, apa yang ingin kalian tanyakan. Ya, sampai di sini saja dulu. Nanti ada tugas yang langsung dikerjakan ya, tugas untuk harian ini. Jadi ada 2 soal kalau salah saya, silahkan dikerjakan, jangan sampai lewat waktunya. Kemudian satu lagi ada tugas portofolio yang saya suruh kalian untuk mengerjakan masing-masing ya. Untuk tugas portofolionya saya kasih waktu sampai hari Minggu. Tapi kalau tugas hariannya yang hari ini hanya 2 soal, saya harap untuk kalian kerjakan dengan baik ya, jangan sampai kelewatan waktunya. Tapi kalau misalnya untuk tugas portofolionya saya kasih waktu sampai hari Minggu. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.